Ada saat-saat di suatu momen, kita merasakan apa yang sudah kita kerjakan tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut membuat kita akhirnya merasa payah dan down. Coba bayangkan saat paling terpuruk yang kalian alami. Di titik itu mungkin kalian akan merasa kecewa, marah, dan tidak selera untuk melakukan apapun karena hati merasa gundah. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 8 cara yang bisa kalian lakukan untuk bangkit dari keterpurukan dan tidak terlalu merasa down ketika ada masalah. Cara ini sangat sederhana, tapi semoga bisa menguatkan kalian. Ayo kita mulai pembahasannya. Ketika kamu merasa down, lebih baik jangan paksakan diri untuk langsung memikirkan strategi baru untuk bangkit. Kamu bisa mencoba cara yang paling sederhana, yakni menuliskan apa yang kamu rasakan saat ini di buku catatan, not, atau buku jurnal. Mengapa ini penting? Sebab, dengan menulis, kamu bisa memberikan ruang dirimu untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Kamu tidak perlu khawatir dijudge, dihujat, dihakimi, dan dibilang masalah sepele tidak perlu dipikirkan. Kamu juga tidak perlu berpikir bagaimana kata-kata yang layak. Cukup biarkan perasaanmu yang menuntunmu untuk menulis. Proses ini bisa membantu melepaskan beban di pikiran dan membuatmu terasa lebih ringan setelahnya. Terkadang, rasa lelah tidak hanya dirasakan oleh fisik, melainkan juga mental dan batin. Itu sebabnya, jika kamu dalam keadaan down dan kecewa, lebih baik istirahat dari aktivitas untuk sementara waktu. Berikan jeda untuk diri sendiri supaya dapat mengontrol segala perasaan dan emosi. Istirahat bukan menyerah, tapi langkah untuk mengumpulkan energi. Bayangkan dirimu adalah sebuah baterai yang perlu diisi ulang. Dengan jeda ini, kamu bisa memulihkan kekuatan mental dan siap menghadapi rintangan di depan dengan semangat yang baru. Salah satu aspek yang membuat seseorang bisa semakin down adalah terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Padahal, tidak semua opini atau pendapat itu perlu kamu pikirkan karena ada yang sifatnya negatif dan menjelekkan. Ingat satu hal, hidup di dunia ini tidak sulit jika kamu tidak perlu membatin omongan orang. Kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan semua orang. Kamu juga tidak akan bisa mengontrol omongan mereka semua. Jadi, berhenti mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan dan fokuslah pada dirimu sendiri. Ketika kamu bisa belajar tentang hal ini, kamu akan merasa lebih bebas dan kuat secara mental. Duduk di depan televisi dan cobalah untuk menikmati film yang ada di depanmu. Sekarang, apa yang ada di depanmu itu tidak bisa kamu kontrol sesuai keinginanmu. Film akan berjalan sesuai alurnya, dan kamu sebagai penonton hanya perlu menikmati cerita yang disajikan. Sama dengan hidupmu saat ini. Sadarlah jika ada begitu banyak hal di hidup yang tidak bisa kamu kendalikan, dan itu kenyataan yang harus kita terima. Seringkali, harapan itu seperti sebuah anak panah. Ia bisa saja menancap tepat di tengah, yakni tujuan kita, atau bisa melenceng sedikit ke kanan tujuan kita karena diterpa angin. Apakah kamu bisa mengendalikan arah angin? Tentu tidak, karena kamu hanya bisa berusaha untuk membidik anak panah supaya tepat sasaran. Ketika segala sesuatu terasa sangat berat dan melelahkan, yang paling kamu butuhkan adalah jeda untuk berpikir. Tidak perlu terburu-buru mencari solusi. Kasihan otakmu harus dipaksa terlalu keras untuk menanggapi semuanya. Berikan dirimu waktu untuk merenung, menangis, bahkan hanya bengong seharian. Dengan waktu ini, kamu bisa melakukan evaluasi tentang apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang bisa kamu lakukan di kemudian hari. Alam selalu memiliki cara tersendiri untuk menenangkan hati. Bahkan hanya dengan melihat pohon-pohon saling bergerak karena angin, rumput liar bergoyang, burung berterbangan, kamu bisa merasa lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Bahkan, udara segar dan lingkungan luar dapat memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan mental. Jadi, cobalah untuk keluar, cari udara segar di sekitar rumah, atau jika ada persawahan, datangi dan hirup energi ketenangan dari alam.
Saat hati sedang terluka atau kecewa, proses pemulihannya memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Namun, ingatlah bahwa kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memulihkan hatimu sendiri. Jangan bergantung untuk disembuhkan orang lain, karena biasanya pasti ada luka baru yang ditimbulkan oleh mereka. Memang, kamu bisa bercerita, tapi langkah pertama untuk sembuh adalah menerima apa yang terjadi dan memberikan dirimu ruang untuk memulihkan semua emosi. Setelah itu, perlahan tapi pasti, kamu bisa pulih dan menemukan kembali kekuatan di hatimu. Setiap masalah yang datang akan menjadi pembelajaran berharga. Ketika kamu merasa down, coba ubahlah cara pandangmu terhadap masalah yang muncul. Alih-alih melihatnya sebagai beban, lihatlah masalah tersebut sebagai kesempatan untuk belajar. Apa yang bisa kamu ambil dari situasi ini? Pelajaran apa yang bisa dilihat, dan bagaimana cara berpikir yang efektif? Dengan cara ini, kamu pasti akan menemukan makna di balik kesulitan yang ada. Down dan hancur adalah dua hal yang pasti dirasakan manusia. Tidak bisa dipungkiri, inilah cara Tuhan memberikan kasih sayang-Nya supaya kita tidak hidup dengan seenaknya. Selain itu, melalui dua fase tersebut, manusia akan menjadi versi terbaik dan lebih kuat di kedepannya.